Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di siang ini insyaallah kajian kita terkait dengan Ramadan dan dengan siang, maka ini adalah kajian yang terakhir. Insyaallah nanti akan kita lanjut setelah aktif kembali ba'dal Id. Pada kesempatan siang ini mengingatkan keilmuan kita, meskipun tidak terwakili mulai dari awal sampai sekarang terkait dengan asyam, fikih siam, fikih puasa. Namun demikian tidak ada salahnya kita selalu murojaah, mengulang-ulang keilmuan yang terkait dengan masalah asyam dan lebih umum adalah Ramadan. Baik, kita sampaikan di sini yaitu ilmu yang di 10 hari yang terakhir. Di sana ada 2 poin. Yang pertama itu adalah terkait dengan i'tikaf. Kemudian yang kedua Lailatul Qadar. Al-i'tikaf, maka i'tikaf secara makna adalah al-iqamatu ala syai'i, adalah diam, menetap di atas sesuatu. Ada yang mengatakan yaitu liman lazimal masjid wa aqamal ibadah fi, yaitu orang yang dia menetap di masjid dan dia melaksanakan ibadah di sana. Maka orang yang dia berada di masjid dan menetap di sana namanya mu'takif atau akif, orang yang i'tikaf. Jadi i'tikaf secara makna adalah berdiam diri di masjid. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada i'tikaf di luar atau di selain masjid. I'tikaf misalkan di aula, i'tikaf di lapangan, tidak ada. Karena lafadznya masjid, harus terpenuhi tempat itu kriteria sebagai masjid. Apakah ditegakkan sholat 5 waktu, apakah lagi untuk Jumatan. Kalau di luar itu maka tidak dianggap i'tikaf. Kemudian yang berikutnya ya ikhwah azani wa azallah, i'tikaf ini sebenarnya bukan hanya dilakukan di 10 hari terakhir saja. Boleh seseorang i'tikaf itu sejak awal bulan Ramadan atau bahkan di luar bulan Ramadan, karena makna i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Cuma yang sangat ditekankan dan ada fadilahnya adalah di Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir. Dalilnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu, inni kuntu nadartu fil jahiliyah. Aku dulu itu punya nadar pada saat masih jahiliyah, belum masuk Islam. Ya.
Apa nadarnya? An a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Aku ingin i'tikaf malam di malam hari, yaitu di Masjidil Haram. Ini belum masuk Islam. Menunjukkan bagaimanakah orang-orang Quraisy, ya, mereka mengetahui kemuliaan Masjid Haram itu dan mereka melakukan i'tikaf di sana. Umar juga punya keinginan itu. Maka apa cara Rasulullah SAW? Fa'aufi binadri. Tunaikanlah nadarmu. Tunaikanlah nadarmu. Nah, nadar sebelum masuk Islam, ketika sudah masuk Islam disampaikan, maka kemudian Rasul mengatakan tunaikanlah. Ya, dan sini adalah di luar bulan Ramadan. Dan yang paling utama memang di 10 hari terakhir, meskipun di dalam hadis Rasul juga melakukan lebih dari itu, khususnya di akhir hayat beliau. Soalnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Beliau biasa i'tikaf di bulan Ramadan itu 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, di tahun di mana beliau wafat di tahun itu, i'takafa 20 yauman. Beliau i'tikaf 20 hari. 20 hari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak batasan hanya 10 hari yang terakhir saja. Namun memang kita diperintahkan paling tidak di 10 hari yang terakhir. Dan disebutkan di dalam keutamaan yang di akhir, beliau mengatakan kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Bahwasanya beliau terbiasa i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bahkan dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Nah, ayat yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah 187, ketika ayat Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian yaitu menggauli mereka, istri-istri mereka. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini menunjukkan amalannya i'tikaf tempatnya di masjid, bukan di selain masjid. Adapun masjidnya itu masjid apa, maka memang ada yang perbedaan pendapat. Ada yang menetapkan hanya 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Cuma secara umum adalah yaitu semua masjid yang sudah memenuhi kriteria sholat 5 waktu. Alhamdulillah kalau ada khutbah atau jumatannya, itu disebut dengan masjid. Karena memang ada dalil yang mengatakan la i'tikafa illa fil masajid salah. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjid 3 tadi itu. Maka kalau ini dimudahkan, alhamdulillah, ya, bisa ke Makkah, di Madinah, atau di Masjidil Aqsa. Cuma itu sesuatu yang tidak mudah, berat. Seperti kita yang di Indonesia. Maka ada yang umum, yang penting kriteria masjid masuk, maka boleh di sana. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Mungkin sedikit yang ketika kita mungkin masuk di dalam i'tikaf, ada beberapa hal yang dimana ini biasanya orang-orang itu takut, padahal mungkin ini sesuatu yang dibolehkan. Ketika orang i'tikaf, maka boleh dia itu keluar dari masjid lihajati, untuk menunaikan hajatnya. Jadi tidak harus di dalam terus menunaikan hajatnya. Maksudnya kalau kamar mandi jelas itu hajat, ya. Mungkin keluar sebentar kemana, hajat, balik, ya. Intinya bahwasanya selama hajatnya itu syar'i, maka itu dibolehkan. Selama hajatnya juga tidak bisa ditunda. Ya, kalau bisa ditunda ya berarti tidak perlu dulu. Jadi ketika kita misalkan harus ngambil makanan karena makanannya tidak di dalam masjid, atau mungkin di luar masjid, atau bahkan agak jalan ke tempat lain begitu, hanya ngambil makanan balik ke masjid makan lagi, tidak ada masalah, ya. Maka kalau yang i'tikaf tapi jangan merencanakan. I'tikaf tapi kalau sahur, kalau buka
beli di warung luar, ya nggak itikaf namanya itu nanti. Sudah ada niatan, bukan hajat yang hajat yang betul-betul urgent, bisa disiapkan sebelumnya. Nah, juga yang kedua yaitu bolehnya misalkan berwudu di kamar mandi, meskipun kamar mandinya agak terpisah tidak ada masalah, karena itu adalah hajat. Juga dibolehkan yaitu membangun semacam tenda kecil. Nah, kalau sekarang nggak umum ya, tenda kecil, kemah kecil begitu, meskipun ada di pojok masjid, ya misalkan masjid di pojok sana, itu boleh, tidak ada larangan. Ya, tapi dilihat maslahat dan madorotnya begitu, tergantung dari tempat yang ditempati. Jangan ngengkel, iktikaf ke masjid yang bukan milik kita, bawa tenda, masuk di dalam mendirikan tenda, ya bisa dibongkar sama takmirnya. Izin dulu kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti aturan yang ada di masjid tempat iktikaf tersebut. Boleh juga membawa alat-alat tidur, apakah kasur, bantal, guling, boleh, tidak ada masalah. Ya, kalau memang itu dibutuhkan. Jadi tidak harus tidur di karpet tok, enggak, ya. Karena memang orang itu beda. Ada yang dia itu tidak bisa tidur di karpet, itu tidak bisa. Ya, karena bukan masalah karena di karpet, ya kan, nggak biasa. Ada yang orang tidur nggak bisa tidur kalau tidak bantalan, ada. Pakai bantal baru bisa tidur, ada juga sebenarnya. Kemudian ya ikhwah azani ya Allah, maka ketika selama iktikaf itu tentunya mu'takif atau akif orang beriktikaf ini hendaklah punya niatan dan bahkan tujuan yang khusus, yaitu mencari malam qadar, mencari Lailatul Qadar. Maka sudah sering kita dengarkan, kita hanya mengingatkan saja, di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqul, ketika di 10 hari terakhir ini sudah mendekati, maka beliau mengatakan taharrau, atau dalam riwayat lain iltamisu, carilah. Jadi carilah Lailatul Qadri, carilah malam qadar. Jadi bukan pasif, tapi aktif mencari. Kapan atau di mana? Fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, atau di witirnya, di ganjilnya. Kalau bisa 10 semuanya alhamdulillah, kalau tidak paling nggak di ganjilnya, paling nggak di ganjilnya tersebut. Maka ini gabungan, kalau orang dia itu bisa iktikaf full, ya kesempatannya luas, peluangnya banyak, peluangnya lebar, karena dia sudah meniatkan untuk full selama 10 hari. Adapun yang mungkin masih ada udzur, maka bisanya hanya sewaktu-waktu saja, ya sudah cari malamnya, mulai sebelum maghrib itu sudah di masjid, nanti keluar dari masjid setelah subuh, kemudian aktivitas yang lain lagi. Ya karena tidak bisa, tidak ada waktu, maka ini juga dibolehkan. Tentunya yang lebih utama adalah yang dia iktikaf sekaligus mencari malam qadar. Catatannya ikhwah azani wa azakullah, bahwasanya malam qadar atau Lailatul Qadar ini adalah merupakan sesuatu yang hubungannya dengan waktu, bukan dengan tempat. Ya, waktu tapi bukan tempat. Artinya apa? Artinya kalau kita bilang masalah iktikaf itu hubungannya dengan tempat, karena di masjid. Tapi kalau Lailatul Qadar hubungannya dengan waktu, ya waktu malam. Jadi nggak ada Lailatul Qadar di siang hari, itu nggak ada. Ya, iktikaf di masjid 10 hari, kemudian dia berangan-angan jangan-jangan nanti iktikaf siang hari, ya enggak akan mungkin. Ya, tidak akan mungkin, karena namanya Lailah itu malam. Dan masalah tempatnya itu tidak ditentukan. Di masjid peluangnya lebih besar bagi yang mu'takif, orang yang beriktikaf. Maka di luar masjid selama dia itu beribadah, tadi katakan bahwasanya orang yang dia itu iktikaf itu adalah dia beribadah. Maka tentunya yang mendapatkan malam qadar pun itu adalah orang yang satu mencari, yang kedua memang mencarinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan digambarkan seperti sinetron atau film-film itu.
ya diem-diem tahu-tahu dapat dari atas plung gitu ya enggak. Ya, jadi ini adalah satu malam yang dimana ketika kita ingin mendapatkan, kita beribadah di situ. Entah ibadah kita saat itu sedang sholat, ibadah kita sedang baca Al-Quran, atau sedang zikir dan yang lain-lainnya. Maka untuk Lailatul Qadar ini bukan urusannya dengan masalah tempat, tapi masalah waktu. Sehingga pada kesempatan bagi para ummahat, bagi para ibu-ibu, ya, bagi para remaja putri yang mereka tidak bisa di masjid, maka mereka tetap bisa beribadah di rumah, ya, ibadah di rumah untuk mengharapkan ini, meskipun tidak melakukan sholat, tidak puasa, ya, kemudian tidak membuka mushaf misalkan, mungkin menghafalkan Al-Quran yang dia hafalkan, intinya tetap beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka diharapkan dengan demikian tetap bisa mendapatkan kesempatan untuk malam Qadar ini. Adapun waktunya ya ikhwah azani wa azkumullah, sebagaimana dalam ayat hatta matla'il fajr, bahwasanya Lailatul Qadar itu namanya malam mulai maghrib sampai matla'il fajr, sampai subuh. Ya, siapa yang dimudahkan mendapatkan waktu yang panjang ketika malam Qadar turun, dia mendapatkan keuntungan yang panjang. Siapa yang hanya mendapatkan waktu bahasanya 1 jam, ya keuntungannya 1 jam. Ya, jadi di sini adalah waktunya panjang sampai subuh. Maka kita jangan hanya mencari waktu-waktu yang katakanlah 1 jam misalkan, rugi. Ya, makanya ketika sudah di malam ganjil itu, selama kita mampu ibadah mulai daripada maghrib sampai nanti subuh itu. Ya kalau tidak apa ya memang tidur. Ya, tidur ibadah lagi. Ya, ibadah lagi supaya mendapatkan apa? Rentang waktu yang panjang dari waktu Lailatul Qadar tersebut. Ya. Itulah ya ikhwah azani wa azkullah. Yang terakhir mungkin terkait dengan Lailatul Qadar, memang di malam hari tidak ada tanda-tanda khusus apa yang bisa dijadikan pertanda saat itu adalah malam Qadar. Tapi di pagi harinya itu ada beberapa riwayat. Seperti di sini disebutkan dari An Ubay radhiyallahu an, dia mengatakan Rasul bersabda, "Sabihatu Lailatul Qadar tatlu syamsu la syu'a laha." Bahwasanya pagi hari malam Qadar itu, sekarang malam Qadar, besok pagi harinya, maka matahari itu muncul dengan terang, ya, dengan terang, akan tapi tidak silau, tidak menyilaukan. Terang tapi tidak menyilaukan. Bisa dibedakan dengan hari yang sebelumnya. Ya, di sebelumnya mungkin terang tapi menyilaukan. Ini terang tapi tidak menyilaukan. Maka ini salah satu tanda, dan itu terjadi ketika setelah turunnya malam Qadar ini. Adapun ada dalil lain yang mengatakan dari Ibnu Abbas, ini dua-duanya disebutkan baik malam maupun paginya. Lailatul Qadri lailatun samhatun. Malam Qadar adalah malam yang samhah, malam yang indah, tenang, nyaman. Ya. Siapa yang bisa merasakan hati seseorang? Ya. Kalau kita indah, nyaman dikaitkan dengan cuaca, nah ini bahasanya relatif. Ya. Misalkan di sini dingin sekali, misalkan demikian ya. Bagi orang kedinginan tidak indah. Ya, orang misalkan kedinginan tidak jadi indah gitu. Maka ini adalah bagaimanakah suasana tersebut adalah suasana yang indah, tenang. Nah, kemudian thaliqah, memang cerah. Ini tidak menjadi pertanda khusus, kadang-kadang seperti itu. Karena dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika terjadi malam Qadar, besok paginya ketika Rasul sholat itu ada bekas air hujan. Artinya malah hujan, malamnya malah hujan. Intinya ada itu, yaitu suasananya tenang. La harata wala baridah, tidak panas tidak dingin. Hujan tidak selalu panas, tidak selalu dingin, bahkan segar kan begitu. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatun hamra. Pagi hari matahari itu memancarkan sinarnya itu dengan yaitu merah, kemerah-merahan tapi lemah untuk menyengatnya. Artinya cerah kan tapi tidak terlalu menyengat. Maka inilah ya ikhwah azanillah terkait dengan malam Qadar dan juga i'tikaf. Maka kita
akan masuk ke 10 hari terakhir, insya Allah beberapa hari lagi, 5 hari lagi. Maka siapkan sejak sekarang bagi diri kita semaksimal mungkin bisa melakukan dua hal ini, baik itu itikaf maupun kita berusaha mencari malam qadar. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.